Pabrikan otomotif siap gelontorkan investasi mobil listrik skala besar. Negara langsung jemput bola sembari berbenah. Kami hadirkan dialog eksklusif manuver dengan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Tidak hanya mobil listrik, sorotan kami juga tentang smelter Freeport dan Antam yang dicap harus dikoreksi. Kita kan kemarin kedatangan tamu investor favorit SoftBank ke istana. Mereka juga mengatakan minat terhadap perkembangan mobil listrik. Komitmen mereka itu sebesar apa, Pak? Mereka ceritanya. Itu komitmen itu kan gini, sederhana. Dia bisa bikin money, uang nggak di sini. Itu aja. Dia lihat bisa. Kenapa bisa? Karena kita punya source of lithium baterai di Indonesia. Nah, dengan tadi kita akan ban sesuai undang-undang Minerba 2009, maka orang yang punya pabrik lithium baterai, punya pabrik nikel di luar, dia harus melihat Indonesia menjadi alternatif. Jadi nilai tambah ada di sini. Dia mau, dia bilang dia investasi pertama $2 miliar. Kemudian dia akan tambah lagi, kita minta $3 miliar untuk tadi nanti chargingnya. $3 miliar itu ada komitmennya, Pak? Ya. Harus apa yang ditawarin sama pemerintah ke apa yang kau mau untuk mobil listrik? Yang mereka mau apa, Pak? Masalah insentif kah? Misal apalah. Mereka mintanya apa? Semua udah ada masalah. Mereka bisa ada tax holiday, udah ada aturannya juga. Udah ada masalah. Cukup kata mereka, Pak? Cukup. Sejauh ini ada angka yang dikeluarkan khusus untuk mobil listrik ya, Pak? Ya, mobil listrik dia mengeluarkan udah $2 miliar. Ya, untuk Grab dia $2 miliar. Untuk mobil listrik kan tadi ada beda itu lagi. Mobil listrik itu ada Hyundai itu $1 miliar. Tapi ada lagi kemarin Korea Selatan. Ya, saya ingin meluruskan persepsi. Jangan pikir ada yang ngomong itu, nggak tahu asal ngomong aja itu. Dia bilang Cina terus solusi. Nggak betul lah, kita nggak itu amat. Dan kita melihat mana alternatif yang terbaik. Saya ini kan tentara. Saya selalu melihat alternatif mana yang terbaik buat Republik ini. Mau dia datang dari bulan, urusan saya. Nah, kalau memang dari Cina itu yang terbaik, ya kita lihat, dengerin. Apa kita terus setuju? Ya belum tentu juga. Jadi proses pengambilan keputusan itu ada. Itu biar yang mengerti lah itu. Nah, tapi yang menarik itu, Pak, kalau kita bicara soal e-commerce atau transportasi kayak Grab kemarin, itu kan mereka sudah punya pasar. Yang menarik itu adalah ketika pemerintah berencana mengembangkan mobil listrik, pasarnya belum terbentuk. Gitu, pasti akan terbentuk pasarnya itu karena orang sadar lingkungan. Sekarang Jakarta ini yang sudah katanya polusi terkotor di dunia. Ayo, kalau kita kasih alternatif. Sekarang dengan pakai motor listrik kan 45-60% itu cuaca polusi di Jakarta itu datang dari angkutan publik. Berarti sekarang selain tadi SoftBank yang sudah menyatakan konsentrasinya, terus muncul Korea Selatan juga ada. Selanjutnya siapa lagi, Pak? Kalau kita sekarang metakan ya, siapa sih foreign direct investment yang bisa ke Indonesia itu yang punya uang? Potensial. Ya, yang punya uang potensial. Kita lihat itu lihat ya United Emirates Arab. Nah, terus kemudian Muhammad bin Salman. Kemudian kita lihat tadi itu si Masayoshi Son. Terus kita mau lihat lagi Ping An atau Peter Ma. Kita lihat lagi siapa? Singapura. Ya mana lagi yang lain? Oke, kita segera maju, kita kerjain ini gini. Nah itu angka duitnya juga nggak ada serinya itu. Gak ada serinya. Dia tanya, malah si Crown Prince tanya sama saya di mobil. Dia bilang, presidenmu mau apa lagi gitu. Oh gitu? Oh iya. Berarti dia siap untuk mobil listrik itu ya, Pak ya? Apa aja dia siap. Oh, apa sih? Dia punya duit, dia lihat Indonesia potensial. Dia bilang, aku suka presidenmu katanya. Oke. Jadi banyak sekarang gara-gara presiden ini, itu seorang berebut kayak gula gitu, datang ke presiden Joko Widodo. Jadi figur Joko Widodo itu menjadi sentral. Ya saya bilang tadi 5 ini loh sekarang yang kita lihat. Mana lagi tanya Amerika? Boro-boro Amerika mau ngurusin duit kan? Ya kita dengan Amerika teman baik, sangat baik. Tapi kalau Anda berharap pada Amerika cuma langsung taruh duit, enggak lah.
Dari daftar investor besar yang tadi Bapak sebutkan, yang udah siap maju untuk mobil listrik, selain tadi sampai yang udah jelas kan? Ya, United Emirates Arab dia bilang kami mau katanya. Mulai kapan Pak dia mau? Iya, menurut saya kan ngomong terus sama mereka. Dia bilang lithium baterainya kami mau katanya. Ya sekarang tinggal gimana ngawin-ngawin, karena kan lithium baterai itu ada CATL dari Cina, terbesar di dunia, tercanggih teknologi sekarang CATL. Biar yang ngomong-ngomong tuh ini Cina nih loh. Kau mau suka nggak suka, dia yang terbesar sekarang. Kedua ada namanya LG dari Korea, yang ketiga ada nama Panasonic, yang keempat ada Tesla Amerika. Sekarang ini empat ini sudah menyatakan keinginan untuk masuk ke Indonesia. Hebatnya mereka ini berkoordinasi dengan CATL Cina ini. Jadi mereka mau konsul. Nah saya bilang, jangan kalian aja dong, Indonesia pun harus ikut. Nah kita lagi nyari lokal partnernya siapa gitu. Jadi saya mau, makanya 4 syarat orang investasi Indonesia itu mutlak. Harus ada salah satu adalah teknologi transfer. Siapapun mau investasi ke Indonesia harus teknologi transfer. Nah itu di comply oleh Cina itu. Dan itu juga ke United Emirates Arab saya sampaikan nama, kepentingan nasional. Oke. Lantas bagaimana dengan perusahaan otomotif existing, Pak? Apalagi kita bicara soal industri pendukungnya seperti komponen gitu kan. Karena kalau kita hitung jumlah komponen yang digunakan di mobil listrik jauh lebih kecil dibandingkan konvensional. Sudah dipertimbangkan dampak juga itu kita nggak bisa lari dari teknologi. Kamu suka tidak suka, teknologi itu akan merubah struktur ekonomi, struktur berpikir, struktur kerja kita ke depan. Nggak bisa enggak. Salah satu komponen otomotif itu kan nikel, Pak. Ini terkait dengan regulasi rencana mempercepat pelarangan ekspor. Alasannya? Sebenarnya itu ya sudah ada peraturan Minerba, Undang-Undang Minerba itu 2009. Kita nggak boleh lagi mengekspor raw material. Ya. Tapi itu 2009. Kemudian efektif dilakukan 2014. Kita harus konsisten terhadap itu. Sebenarnya nilai tambah yang diakibatkan nikel ini kita tanpa sadar nih. Kemarin saya lapor Presiden juga sama Menteri Energi. Kita nggak sadar bahwa nilai tambah yang dibuat ini luar biasa. Setelah jadi sekarang mulai berkembang, kok gini? Bukan kita hebat loh. Ternyata selama ini kita tuh semua ini nggak mikir ke situ. Nah sekarang akibat nilai tambah ini, tahun lalu yang dari daerah Morowali itu kita ekspor dulu nikel hanya 300-an juta dolar. Sekarang itu udah 5,8 miliar dolar karena ada tadi slab, ada stainless steel, segala macam bahan produknya. Tahun ini itu akan naik ke 7,2 miliar dolar, tahun 8 miliar dolar. Tahun depan itu akan masuk ke 12 miliar, seterusnya. Dan itu sampai 2024 itu kira-kira 35 miliar dolar, belum termasuk lithium baterai. Nah, investor ini dia pengen masuk, tapi kamu harus jamin bahan bakunya. Lah kalau kau ekspor bahan bakunya, ngapain aku bikin pabriknya di sini? Saya bikin aja di Cina, saya bikin aja di mana. Lah ekspornya ini juga semua dilakukan selama ini 98% ke Cina. Nah sekarang kita bilang enggak, kita nggak mau lagi. Itu cukup, sekarang kita mau di Indonesia. Berarti mendesak untuk industri membangun smelter ya Pak ya? Iya, tapi smelternya pun harus dengan teknologi yang ramah lingkungan. Tidak boleh juga asal teknologi biasa yang lama. Itu sekarang kita lihat ada. Nah itu merusak lingkungan. Nah kalau ini terjadi semua, ini akan merubah. Kita udah punya supply chain namanya. Jadi supply chain, jadi daripada satu material. Ini baru nikel. Kita belum bicara yang lain. Itulah kesalahan sejarah kita dulu di Freeport. Mungkin Freeport itu kita nggak sadar. 50 tahun nggak ada satu smelter pun. Semua di korek kirim keluar. Sekarang, kemarin saya tanya Pak Yon, ada berapa persen si smelternya Freeport? Berapa Pak? Berapa persen? Mungkin baru 10% ke 12% baru. Padahal udah 2 tahun. Lah ya, faktanya ini. Ini jadi kita harus betul-betul. Nah ini yang perusahaan-perusahaan yang Tiongkok ini dengan teknologi yang bagus kan, saya suruh audit sama BPPT. Audit orang ITB juga di sana. Ya kecuali mereka ini sudah tidak berkualitas, ya nggak tahu. Laporan mereka semua bilang first class teknologi. Masalahnya di mana Pak yang Freeport itu nggak selesai? Ya nggak tahu, tanya aja mereka. Ada nanti paksaan dari pemerintah untuk mempercepat? Ya haruslah. Undang-undang itu. Udah 2 tahun soalnya. Iya. Jadi tanahnya baru yang beres. Terus yang lain
Studinya belum baik. Lah orang yang di Morowali itu 18 bulan udah selesai, 24 bulan udah selesai dengan teknologi bagus. Oke, nah ini kalau dari kacamata pelaku usaha Pak, ketika kan tadi 2022 nanti terakhir pelarangan ekspor nikel, kemudian kita akan lebih percepat. Nah, dipercepat. Bukankah itu menimbulkan ketidakpastian di pelaku usaha? Mereka kan jadinya untuk... Ya nggak ada yang bangun-bangun itu, kita cek dari 26 nama itu nggak ada yang bangun anunya kok. Bangun smelternya, kalaupun ada yang bangun smelter, kualitasnya tidak bermutu. Mereka nakal perlu digertak gitu maksudnya? Ya perlu, kalau nggak digertak dilibas. Masa nggak digertak-gertak terus, dia udah merugikan negara bertahun-tahun. Masa untung dia saja, dia nggak mikirin generasi yang akan datang. Yang bener aja. Orang mungkin marah sama saya kok ngomong keras, memang iya keras. Saya ngerti kok, saya lihat, saya suruh anak-anak tuh kirim lihat. Di mana? Antam sendiri pun menurut hemat saya juga harus perlu dikoreksi. Berpuluh-puluh tahun dia tidak punya smelter yang bagus. Dia ekspor aja seneng. Apa nilai tambah yang diberikan? Ya dong, kita harus berani mengkritik diri kita juga. Ya, ya. Itu fakta itu.